teman-teman sudah belajar tentang bagaimana cara membuat high fidelity design yang mana merupakan final dari desain UI. Nah, sekarang teman-teman karena wireframe-nya sudah jadi, low fidelity maupun high fidelity sudah jadi, maka selanjutnya adalah membuat prototyping atau prototyping ini adalah proses membuat simulasi interaktif dari desain antarmuka untuk menunjukkan alur dan pengalaman pengguna sebelum aplikasi dikembangkan. Jadi di prototyping ini nantinya kita akan menghubungkan interaksi antara satu frame dengan frame lainnya menggunakan fitur interaksi, animasi, dan juga fitur prototyping lainnya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke Figma-nya, alangkah baiknya kalau kita mengetahui terlebih dahulu ada yang namanya prototype panel. Nah, di sebelah kiri teman-teman bisa teman-teman lihat di situ adalah prototype panel atau di paling atas tertulis interaction. Nah, interaction panel atau prototype panel ini nantinya paling sering kita gunakan pada saat membuat prototyping. Dan sebelum kita mengaplikasikannya, ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu masing-masing fungsi daripada submenu yang ada di prototype tersebut. Nah, jadi yang pertama itu yang paling atas sendiri itu ada trigger. Nah, trigger ini fungsinya sebagai pemicu interaksi. Apa yang menyebabkan transisi animasi terjadi. Nah, misalnya di gambar yang aku masukkan di situ triggernya adalah on tap, maka animasi atau pemicu interaksi itu adalah tapping pada layar atau eh, pada touchpad desktop kalau di desktop ya. Sehingga pada saat trigger ditekan atau dilakukan maka akan menghasilkan action. Nah, action ini adalah tindakan atau efek yang terjadi setelah trigger aktif. Contohnya, actionnya adalah navigate to frame 2. Maka aksinya adalah dia akan memindahkan frame 1, tampilan frame 1 ke tampilan frame 2. Atau mungkin aksinya adalah open overlay. Maka saat trigger ditekan, dia akan menghasilkan aksi yaitu dia akan membuka frame yang ditarget, tapi di dalam frame pertama. Jadinya dia membentuk lapisan overlay. Kemudian selanjutnya ada destination. Destination itu adalah frame tujuan atau halaman tujuan setelah terjadi action. Misalnya kalau kita tadi menarget navigate to frame 2, maka destination-nya adalah frame 2. Lalu selanjutnya adalah animation. Nah, animation ini mengatur apakah transisi antar frame ini dilakukan dengan animasi atau tidak. Jadi kalau teman-teman membuat slide PPT di Canva, itu biasanya antar slide itu dikasih opsi untuk memberikan animasi, transisi, atau kosongan saja, atau flat saja. Nah, itu sama seperti di Figma. Jika mengatur transisi antar frame itu juga bisa di Figma dengan namanya itu memanfaatkan submenu animasi di dalam interaction panel ini. Selanjutnya adalah direction. Direction ini menunjukkan arah animasi atau transisi. Nah, misalnya kita menggunakan animasi slide in, terus direction-nya diatur ke arah kiri. Berarti maka direction slide in-nya itu akan muncul dari sebelah kanan ke arah kiri. Seperti itu. Lalu ada curve. Curve ini adalah fitur bentuk percepatan dan perlambatan animasi. Contohnya, misal kita menggunakan curve is out, itu maka percepatannya akan dari transisinya itu percepatannya akan dari cepat ke lambat dan ada masih banyak lagi jenisnya. Lalu terakhir ada duration, ini adalah lama waktu animasi berjalan atau transisi itu berjalan. Biasanya itu satuannya itu dalam millisecond atau bisa juga dalam second. Oke. Oke, mungkin kita langsung coba langsung ke Figma-nya aja karena memang ini nggak ada teorinya sama sekali. Kita perlu untuk langsung praktek ke Figma-nya. Sebentar aku share screen-nya. Oke, sudah terlihat ya.
Oke, jadi di sini sudah ada prototyping, user flow, dan animation. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah animation. Nah, animation dalam panel prototyping itu berfungsi untuk mengatur bagaimana tampilan berpindah dari satu frame ke frame lainnya saat user berinteraksi. Tujuannya itu membuat simulasi yang realistis dan terasa seperti aplikasi atau website asli. Di sini terlihat sudah aku bikin ada 4 frame yang isinya itu adalah yang isinya itu adalah penataan elemen yang kurang lebih sama. Ada rectangle, terus ada rectangle lagi di dalamnya sehingga membentuk sebuah terowongan, yang mana terowongan ini di dalamnya ada sebuah lingkaran. Masing-masing frame itu ada satu lingkaran, tapi berbeda posisi tempat saja. Animation 1 di pojok kiri atas, animation 2 di pojok kiri kanan, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mensimulasikan bagaimana animasi ini bekerja. Untuk membuka panel prototyping, teman-teman, kalian bisa pencet ke bagian kanan atas, itu ada desain, mode desain, dan juga mode prototype. Karena kita sudah selesai untuk mode desain, maka kita lanjut ke mode prototype. Dan pada saat kalian memencet mode prototype, awalnya itu masih akan kosongan, tidak ada garis apa-apa, tidak akan ada user flow apa-apa. Di sini ada karena memang udah aku bikin. Nah, teman-teman, caranya membuat user flow adalah eh, pertama kita tentukan dulu. Tadi kan ada trigger. Trigger adalah tombol yang berfungsi sebagai trigger atau pemicu. Ketika tombol itu ditekan, maka aksi akan dilakukan. Kita tentukan dulu elemen yang akan menjadi tombol trigger. Di sini aku menentukan adalah elemen bulatan ini. Maka jika aku ingin menentukan ini sebagai trigger, lalu kemudian aku ingin ketika elemen bulatan ini ditekan atau dilakukan aksi pada elemen ini, aku ingin dia berpindah ke frame 2. Maka bisa langsung saja teman-teman, di sini ada tanda tambah jika teman-teman berada di mode prototype, itu ditahan lalu diseret ke frame tujuan. Nah, seperti itu. Atau bisa juga disetting secara manual. Di sini ada destination, itu bisa diatur di sini. Tapi akan lebih instan jika langsung tarik garis saja. Oke. Selanjutnya, jika teman-teman ingin mengatur prototipenya atau membuat prototipe atau interaksi panel, nah itu teman-teman bisa pencet garisnya. Nanti akan muncul interaction panel seperti ini. Dan di sini ada banyak sekali animasi. Yang pertama, kita akan coba adalah animasi instan. Nah, instan ini berarti dari frame 1 ke frame 2 nanti akan berpindah secara instan, tidak ada animasi apapun. Dia akan seperti PPT yang tidak menggunakan transisi. Triggernya di sini aku memakai on tap ya. Untuk semua aku menggunakan on tap terlebih dahulu karena kita fokus mempelajari animasinya. Kita coba simulasikan. Nah, untuk melakukan present, jika teman-teman belum menentukan user flow awal, jadi di sini itu ada namanya flow starting point. Jika teman-teman menambahkan flow starting point pada frame seperti ini, dia adalah flow 2, maka dia akan jika dia flow 1, maka dia akan otomatis diputar ketika teman-teman tidak perlu memencet frame-nya. Jadi teman-teman langsung mencet saja present, itu dia langsung otomatis memulai flow-nya dari frame tersebut. Namun karena di sini aku tidak men-setting ini sebagai flow 1 ya, jadi aku perlu untuk memencet frame-nya terlebih dahulu, baru aku pencet present. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana simulasi dari animasi instan yang tadi sudah aku tetapkan antara frame 1 dan frame 2? Simulasinya akan seperti ini. Ketika dipencet, dia akan berpindah secara instan. Jadi kayak berpindah aja, kayak zip, tiba-tiba berpindah ke frame 2. Nah, kita coba yang lain. Mungkin sekarang animasinya aku ingin dissolve. Dissolve ini seperti pada PPT, mungkin animasinya itu seperti fade ya. Jadi dia perlahan-lahan memudar lalu muncul kembali. Jadi nanti akan seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada animasi Smart Animate. Nah, Smart Animate ini merupakan salah satu jenis animasi yang sangat sering digunakan. Kenapa? Karena
dari Figma sendiri menyediakan Smart Animate ini sangat membantu, di mana Smart Animate ini merupakan fitur animasi yang sangat fleksibel, di mana misal di desain ini kita memiliki dua elemen yang sama, bulatan dan juga bulatan. Namun pada frame pertama, bulatannya di sebelah kiri dan frame kedua itu bulatannya di kanan. Kita tidak pernah menyeting bulatannya itu berada di tengah atau di sedikit ke kanan, sedikit ke kanan lagi, itu tidak pernah. Tapi ketika kita mensimulasikannya dengan animation Smart Animate, maka yang terjadi adalah seolah-olah animasi itu melewati garis terowongan ini. Padahal pada kenyataannya, pada frame-nya itu tidak pernah sama sekali melewati garis ini. Itu adalah salah satu fitur dari animasi Smart Animate yang lumayan sering digunakan. Oke, selanjutnya lagi ada Move In. Move In ini biasa ya teman-teman. Kayaknya teman-teman sudah tahu ini kayak secara otomatis dia akan berganti layer aja. Cuman seperti frame 2 itu menduduki frame pertama, seperti itu. Move out juga sama, hanya saja hanya berbeda di arah direction-nya. Lalu kemudian push ini akan memberikan efek seperti mendorong frame ya. Jadi frame 2 mendorong frame pertama. Atau bisa disetting sebaliknya, juga bisa. Lalu ada slide in dan slide out. Ini kurang lebih sama seperti move in dan move out. Oke. Nah, itu untuk animation. Jadi animation itu ada instant, dissolve, smart animate, move in, move out, push, slide in, dan slide out. Nah, kalau dari aku sendiri, yang paling sering aku gunakan itu adalah dissolve dan juga smart animate. Kenapa? Karena pertama dissolve ini tidak terlalu tidak terlalu memerlukan direction mata yang memusingkan ya. Jadi kayak ya sudah fade aja gitu, tapi juga tidak terlalu flat karena dia masih memiliki efek fade. Dan juga smart animate ini karena kefleksibelannya dalam menyesuaikan terhadap desain UI UX. Oke. Selanjutnya adalah curve. Nah, curve atau animation curve ini adalah cara kita mengatur kecepatan gerakan dari satu titik ke titik lain dalam sebuah animasi. Fungsi utamanya adalah mengontrol percepatan atau perlambatan dalam transisi antar elemen. Contohnya ada ease in, itu yang memiliki awal lambat, kemudian akhirnya cepat. Lalu ease out, yang dari bergeraknya dari cepat, kemudian ke lambat. Nah, kita akan coba di sini. Mulai dari curve ease in. Nah, ease in itu, dia dari awal lambat ke akhir cepat. Hanya saja mungkin di sini karena durasinya terlalu singkat, jadinya dia tidak terlalu kelihatan ya. Mungkin dia akan lebih kelihatan jika desain teman-teman itu lebih besar atau memiliki detail yang lebih banyak. Lalu ease out itu sebaliknya dari ease in, dia menjadi awalnya yang cepat lalu akhirnya yang lambat. Nah, yang paling sering digunakan itu ease in dan end out. Kenapa? Karena ease in and out itu memiliki percepatan pelan, kemudian cepat, kemudian pelan lagi. Jadi seimbang. Ataupun linear. Linear itu juga kecepatannya rata, jadi itu juga sering digunakan. Tapi ini juga tergantung kembali ke desain UI UX teman-teman menginginkan jenis transisi yang seperti apa. Oke, yang paling terlihat itu ada pada curve, gentle, quick, bouncy, dan juga satunya slow. Nah, keempat ini yang paling terlihat. Gentle itu akan menghasilkan percepatan yang tegas. Jadi bisa dilihat seperti ini. Nah, itu tegas. Kemudian quick itu akan menghasilkan percepatan yang sangat cepat, yang benar-benar mengakselerasi perpindahannya. Nah, seperti itu. Kemudian bouncy itu akan memberikan efek pantulan pada saat dia mencapai frame tujuan. Contohnya seperti ini. Dia akan ada efek pantulan ke kanan dan ke kiri terlebih dahulu sebelum menyesuaikan fix stay tempatnya. Lalu kemudian ada slow.
Nah, ini seperti namanya, dia akan memberikan efek pelan dalam proses perpindahan transisinya. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk curve atau percepatan. Oke. Selanjutnya ada trigger. Nah, trigger ini yang lumayan banyak. Jadi trigger itu adalah pemicu interaksi, yaitu apa yang harus dilakukan oleh pengguna untuk memulai animasi atau perpindahan antar frame. Seperti yang tadi aku udah bahas pada PPT, salah satunya adalah on tap, di mana animasi akan dimulai ketika tap dilakukan pada objek yang ditentukan. Nah, di sini teman-teman bisa menyeting trigger antar frame-nya itu menggunakan trigger on tap. Ini aku udah setting semua. Jadi mulai dari elemen ke frame selanjutnya itu menggunakan on tap semua. Frame 3 ke frame 4, lalu kemudian frame 4 kembali ke frame 1. Itu menggunakan on tap semua. Lalu kita coba simulasikan, maka hasilnya adalah kita perlu untuk memencet elemen yang telah ditentukan sebagai trigger untuk dapat lanjut ke tempat selanjutnya. Oke, seperti itu. Dan kebetulan di sini untuk animasinya aku menggunakan slide in ya. Makanya dia animasinya itu seperti berpindah halaman. Lalu selanjutnya ada on drag. On drag adalah animasi yang akan dimulai ketika user melakukan drag kepada elemen atau objek yang dipilih. Biasanya digunakan bersama dengan smart animate atau animasi smart animate. Nah, di sini juga sudah aku setting on drag semua. Kita akan coba simulasikan. Nah, jadi on drag itu adalah trigger yang dilakukan sambil kalian menarik elemen ke posisi frame tujuan. Jika frame pertama tadi kita tentukan adalah bulatannya di sebelah kiri atas, maka frame tujuannya di posisi kanan atas. Maka kita harus memindahkannya secara manual. Ini menghasilkan efek trigger yang interaktif dengan pengguna ya. Jadi ya banyak sekali fungsinya sebenarnya ini. Dan saat disimulasikan, teman-teman harus menarik elemen dari frame asal ke frame tujuan seperti ini. Nah, apa yang terjadi jika kita hanya melakukan drag, tapi hanya sampai di tengah, atau belum sampai di tengah, maka yang terjadi adalah dia akan kembali ke posisi frame awal. Atau jika dia mendekati frame akhir, maka dia akan otomatis mendekati frame akhir, seperti itu. Oke. Selanjutnya ada while hovering. Nah, while hovering ini merupakan jenis animasi yang akan dimulai ketika kursor di hover ke elemen atau objek yang dipilih. Namun, kelemahan dari while hovering ini adalah, atau kelebihan sebenarnya, karena dia memiliki CAS, akan kembali ke frame sebelumnya jika kursor sudah tidak di posisi hover. Contohnya, seperti ini. Jadi ketika kita menghover mouse kita ke dalam elemen, dia akan melakukan aksi. Namun, dia ketika kita melakukan hovering di luar area elemen yang sudah ditentukan di awal, dia akan kembali ke posisi frame pertama. Nah, artinya apa? Artinya dia tidak dapat lanjut ke frame 3 dan juga ke frame 4. Yang berarti lagi, eh, jenis trigger ini hanya cocok untuk 2 frame yang dihubungkan dengan satu trigger saja. Jadi tidak cocok untuk menggunakan while hovering ini untuk 3 lebih frame sebagai yang dihubungkan dengan while hovering. Jadi cukup 2 frame saja yang dihubungkan dengan while hovering. Kemudian ada while pressing. Nah, while pressing ini mirip seperti while hovering, namun pengguna perlu menahan klik pada elemen objek yang ditentukan untuk menjalankan animasi. Kalau tadi pada while hovering itu cukup kita hover saja atau kita arahkan mouse kita ke tempat elemen, maka di while pressing ini kita perlu untuk menahan. Jadi ini aku pencet ya, mouse-nya ini aku pencet di area elemen. Ini harus aku tahan. Kalau nggak aku tahan, dia akan otomatis kembali. Seperti itu. Sama juga kalau di setting HP mungkin ya. Nanti dia itu harus di-press, harus ditekan secara terus-menerus baru dia bisa melakukan aksi. Namun jika dilepas dia akan kembali ke frame sebelumnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada key or gamepad trigger. Nah, ini adalah animasi yang akan dilakukan ketika tombol yang dipilih pada
keyboard ditekan. Misal pada trigger ini aku menentukan triggernya adalah tombol enter. Maka tiap kali tombol enter ditekan, aksi akan dieksekusi menuju destinasi dengan menggunakan animasi Smart Animate. Nah, seperti ini. Ini aku harus menekan enter untuk bisa lanjut ke frame-frame selanjutnya. Lalu kemudian ada mouse enter. Nah, seperti while hovering, ini adalah jenis eksekusi trigger yang akan dilakukan ketika mouse di-hover ke elemen yang ditentukan. Hanya saja, kali ini itu frame tidak akan kembali ke sebelumnya meskipun mouse sudah tidak di-hover. Jadi kalau tadi di while hovering itu, eksekusi hanya berlaku ketika mouse berada di area elemen yang sudah ditentukan. Nah, kalau mouse enter ini, ketika kita masuk, eksekusi akan dilakukan. Namun ketika kita meninggalkan, itu eksekusi tidak akan kembali ke frame sebelumnya. Dia justru akan lanjut kalau kita pindah ke area elemen selanjutnya. Seperti itu. Lalu kemudian ada mouse lift. Nah, seperti while hovering, ini adalah animasi yang akan dilakukan ketika mouse dilepas dari hover dari elemen yang ditentukan. Hanya saja, kali ini frame juga tidak akan kembali ke sebelumnya meskipun mouse sudah tidak di-hover. Nah, sama seperti mouse enter, hanya saja pada ini, itu mouse harus meninggalkan area elemen terlebih dahulu. Nah, ini kan sudah di dalam elemen, tapi belum ada terjadi aksi. Mouse harus meninggalkan area elemen, baru bisa terjadi aksi. Seperti itu. Kemudian ada touchdown. Nah, ini merupakan jenis trigger yang mana animasi akan berubah ketika klik atau press pertama kali dilakukan tanpa menunggu klik atau press diangkat. Jadi semisal kalian memencet elemen bulatan itu ya. Misal kalian memencet elemen bulatan itu, tapi kalian itu kepencetnya nggak sengaja. Jadi kalian biasanya itu secara spontan ada reaksi menahan mouse-nya gitu. Jadi di press, ditahan, terus biasanya diarahkan ke tempat lain dulu buat di cancel. Nah, untuk touchdown itu nggak bisa. Jadi sekali kalian memencet, klik, meskipun kalian sudah tahan, itu tetap akan tereksekusi. Lalu kemudian ada touch up. Nah, touch up ini mirip seperti tap, namun animasi tetap akan berubah meskipun pelepasan atau klik press-nya tidak dilakukan di area yang sama saat klik, asalkan masih berada di area elemen. Nah, kalau di tab tadi, kita scroll ke atas. Mana ya? Ini. Nah, kalau di tab, itu ketika aku tekan, misalnya di bagian area bawah elemen sini ya. Terus aku pindahkan kursornya, lalu aku lepaskan pada posisi di atas sedikit, tapi masih di area elemen. Itu tidak akan tereksekusi. Dia harus pada satu tempat yang sama. Sedangkan kalau pada touch up, nah itu boleh pada area elemen yang boleh pada titik elemen yang berbeda asalkan masih dalam area elemen. Misalnya aku pencet di bagian atas ini, terus aku pindahkan kursornya agak ke bawah. Itu dia masih akan mengeksekusi. Jadi dia mirip sebenarnya dengan tab ataupun touchdown. Namun tiap fungsinya itu memiliki khas masing-masing tergantung kepada kebutuhan UI UX teman-teman. Kemudian ada after delay yang terakhir. Nah, after delay ini adalah jenis trigger yang dimana animasi akan berubah setelah jeda waktu yang telah ditentukan tanpa harus melakukan aksi apapun. Jadi, after delay ini tidak memerlukan interaksi sama sekali dari pengguna. Dia akan berubah ketika waktu atau durasi atau delay yang ditentukan itu sudah habis. Jadi di sini delaynya aku tentukan sebagai 800 milisecond dan durasi animasinya adalah 800 milisecond. Maka jika ditampilkan hasilnya akan seperti ini. Tanpa melakukan aksi apapun dia akan bergerak dengan jangka waktu delay 800 milisecond dan durasi pergerakan selama 800 milisecond. Nah, sudah selesai untuk materi dasar untuk user flow animasi dan juga interaksinya. Memang tidak banyak karena jika membahas prototype sebenarnya tidak lama, teman-teman. Tergantung jumlah frame teman-teman. Di sini kebetulan yang kita praktekkan semuanya itu hanya 4 frame dan kita mempelajari lebih ke fokus daripada masing-masing fungsi. Nanti akan lama itu karena frame teman-teman itu banyak dan cabangnya itu juga banyak. Jadi
ya untuk user flow sebenarnya tidak sulit. Nah, mungkin akan lebih paham kalau kita aplikasikan ke high fidelity design yang sudah kita desain pada minggu lalu. Nah, di sini ada high fidelity design. Di sini sudah ada 4 frame. Minggu lalu kan ada 2. Di sini sudah aku tambahkan 2 lagi untuk submenu collection dan juga submenu search. Oke. Mungkin yang pertama aku ingin menghubungkan antara frame login terlebih dahulu dengan beranda. Aku ingin ketika aku menekan tombol login itu ada interaksi ke beranda. Jadi kita tinggal seperti sebelumnya. Jika kalian masih berada di mode desain, kalian pindah ke mode prototype, lalu pencet elemen yang ingin dijadikan trigger. Usahakan jangan jadikan tulisan sebagai trigger, teman-teman. Kenapa? Sebenarnya boleh saja, cuman ketika user menekan itu tidak tentu di area tulisannya. Bisa saja dia menekan di bagian tombol hijau ini. Jadi lebih baik untuk menggunakan elemen rectangle-nya sebagai trigger. Nah, langsung saja diseret ke frame tujuan. Kita menggunakan trigger on tab. Action-nya adalah navigate to. Destinasinya adalah beranda, benar. Lalu animasinya aku ingin menggunakan animasi dissolve. Oke. Maka yang terjadi adalah ya, dia akan menimbulkan efek fade ya dari perpindahan ke dari frame 1 ke frame 2. Selanjutnya adalah kita masuk ke frame beranda. Kita ingin yang pertama ketika tombol search ditekan, dia akan berpindah ke frame search yang di paling kanan ini. Maka sama saja, kita tinggal menyeretnya ke frame tujuan. Dan biasanya setting interaction-nya itu masih sama seperti setting interaction sebelumnya. Jadi jika teman-teman memiliki settingan interaction yang ingin sama dengan interaction sebelumnya, itu tidak perlu repot-repot menyeting dari awal lagi karena biasanya itu sudah disamakan dari Figma-nya. Misal, tapi ingin aku ganti animasinya adalah push misalnya, dari kanan ke kiri. Udah benar ya berarti. Lalu aku juga ingin menghubungkan tombol collection ini ke frame collection. Settingannya juga sama, push dari kanan ke kiri. Oke. Nah, saat kita play, ini sudah bisa bekerja ya teman-teman tombolnya. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan hal yang sama pada frame-frame lainnya jika memiliki tombol yang sama juga. Kenapa? Karena jika kita hanya menyeting di di frame beranda saja, ketika kita masuk ke frame collection misal, kita ingin ke frame home untuk kembali atau search itu nggak bisa karena kita belum menyeting pada frame collection untuk user flow-nya. Maka kita juga perlu menyeting. Nah, ini yang bikin lama karena kita harus menyeting tiap user flow dari submenu-submenu yang ada pada satu frame. Ini kita arahkan saja ke search. Lalu home. Lalu yang ini home. Dari search ke home. Dan juga dari search ke collection. Oke. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Semua tombolnya sudah bisa. Dan navigasi dari frame manapun itu sudah akan menuju ke destinasi yang benar. Oke. Namun selanjutnya, mungkin aku merasa bahwa
kalau seperti ini saja itu terlalu datar, terlalu user flow-nya terlalu datar. Aku pengen menambahkan frame tambahan nih. Nah, di sini aku mempunyai 3 frame tambahan. Yang pertama, jika teman-teman pernah membuka browser atau pernah melihat pada satu website yang meminta verifikasi manusia. Nah, itu pengen aku tambahkan nih di desain high fidelity-ku, di prototyping high fidelity-ku. Aku pengen ketika nanti aku masuk di halaman login, ketika aku pencet login itu harus meminta verifikasi human dulu. Jadi nanti flow-nya adalah bukan dari login ke beranda, tapi dari login dia akan membuka frame verify you are human yang bulatannya itu ada di sebelah kiri. Lalu aku pengen dia harus melakukan drag bulatan ini dari kiri ke kanan baru bisa masuk ke frame beranda. Jadi urutannya dari login ke frame 5, frame ini, lalu frame 6, lalu frame 6 ke beranda. Nah, di sini tinggal kita ubah saja user flow-nya. Yang ini tadi semula ke frame beranda, kita pindahkan ke frame 5. Dengan trigger on tap, jadi destinasinya sudah benar, actionnya juga, animasinya dissolve. Oke. Maka hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, dia karena animasinya adalah destinate to atau pindah ke frame 5, maka dia akan muncul seperti ini. Tapi aku pengen frame 5 ini terbuka di dalam frame login. Jadi caranya teman-teman bisa setting di interaction-nya. Untuk action-nya itu pilih yang open overlay. Nah, open overlay ini fungsinya tadi sudah juga aku jelaskan ya. Open overlay ini adalah membuka frame di dalam frame. Jadi dia tidak akan menjadi halaman baru, namun dia akan membukanya di dalam frame. Cara men-settingnya, di sini posisinya bisa teman-teman atur secara otomatis di center, atau top left, atau sebagainya. Atau mau teman-teman setting secara manual, bisa dipindahkan secara manual. Aku pengen di setting secara manual aja, dan ditaruh di bagian bawah. Seperti ini. Nah, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, dia akan terbuka di dalam frame login. Lalu, aku juga pengen ketika aku melakukan drag di sini, melakukan drag ke kanan, dia akan pindah ke sini kan, ke frame 6. Maka tinggal kita hubungkan lagi saja. Ingat, yang kita hubungkan adalah elemen triggernya. Jadi kita hubungkan dari elemen trigger di frame 5 ke frame 6. Triggernya adalah on drag ya berarti. On drag atau ditarik. Kemudian actionnya sudah bukan open overlay lagi teman-teman. Karena frame 5 sendiri merupakan open overlay. Maka frame 6 yang juga merupakan overlay harus menggunakan action adalah swap overlay atau tukar overlay. Jadi nanti dari frame 5 itu akan ditukar overlay-nya ke layer 6. Curve-nya slow, on drag, overlay, animation-nya move in. Ya, animation-nya kita setting smart animate ya. Oke. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ini bisa kita drag. Namun, di sini karena kita belum menghubungkan frame 6 dengan frame beranda, maka ketika kita sudah drag, dia belum secara otomatis pindah ke sini. Maka gampang, kita tinggal langsung tarik saja. Bisa dari sini saja. Frame ini ke sini, tapi kita tidak memerlukan aksi. Kenapa? Karena aksinya sudah dilakukan di frame 5 ke frame 6 tadi, yaitu aksinya adalah on drag. Maka triggernya adalah after delay. Mungkin delaynya kita setting 100 milisecond aja. Dengan animation dissolve, misal. Maka hasilnya adalah seperti ini.
dia ya akan menghasilkan efek seperti jika teman-teman pernah lihat verify you are human di browser. Oke, selanjutnya aku juga pengen menambahkan overlay. Caranya ya sama teman-teman. Teman-teman hanya tinggal melakukan menarik interaksi antara elemen profile dengan overlay profile. Lalu disetting aksinya adalah open overlay. Kita praktekkan saja. Dari Brenda kita hubungkan ke overlay profile dengan triggernya on tap, actionnya adalah open overlay. Namun yang perlu diingat teman-teman, karena di sini aku pengen ketika aku memencet bagian luar profilnya, nah biasanya kan di aplikasi kalau kita mau mengclose overlay ini, kita tinggal pencet di bagian yang bukan overlay-nya kan. Nah itu bisa kalian aktifkan dengan mencentang bagian ini, close when clicking outside. Oke, kalau kita simulasikan maka hasilnya adalah seperti ini. Nah ini kan animasinya masih di solve ya kayaknya. Aku pengen animasinya adalah move in dari kiri ke kanan. Maka hasilnya akan seperti ini. Mirip seperti di aplikasi Spotify. Dan dia juga akan otomatis ke close ketika kita memencet bagian luar dari overlay tersebut. Kita setting saja sama di frame collection. Ini bisa kita setting langsung pencet ke open overlay. Posisinya juga kita setting secara manual. Ini juga sama. Posisinya kita belum setting. Nah, seperti ini. Maka sudah jadi. Sudah jadi untuk prototyping kita dengan desain high fidelity berapa frame nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 total. 7 frame. Dan hasilnya akan seperti ini. Mungkin kita coba yang versi full screen. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita melakukan drag untuk melakukan verifikasi human. Lalu ketika kita sudah melakukan drag, dia akan otomatis masuk ke Brenda. Dan semua Brenda, fitur Brenda, kemudian collection, ini bisa kita akses. Tidak lupa juga fitur profilnya bisa kita munculkan di submenu manapun. Nah, sudah jadi. Jadi ya sebenarnya aku ulangi lagi, emang materi dari user flow ini tidak terlalu banyak, simple sebenarnya, hanya saja mungkin dalam penerapannya itu ada sangat banyak cara yang berbeda-beda yang bisa teman-teman terapkan. Dan salah satu caranya ya seperti yang aku praktekkan ini, nanti bagaimana kalian mempraktekannya di desain UI UX kalian itu terserah kepada kalian dan sesuai dengan kebutuhan UI dan UX kalian, seperti itu. Oke. Oke, udah selesai ya. Jadi untuk materinya kita udah selesai, memang cukup singkat ya. Kita nggak terlalu banyak-banyak untuk prototype ini. Juga memang lebih banyaknya memang di konsep awal, apalagi di bagian high fidelity dan juga fidelity, kemudian di research design itu memang lebih banyak. Sedangkan untuk prototype-nya sendiri itu
lebih mudah. Hanya saja yang membuat lama adalah memang jika jumlah frame kita banyak, kemudian submenu kita banyak, itu akan memakan waktu. Oke, mungkin sampai sini ada teman-teman yang ingin bertanya, aku persilahkan. Oke, ini ada yang tanya, Kak mau tanya biasanya cara setting keyboardnya itu gimana? Oh, ini berarti untuk yang tadi ya, untuk bagian trigger ya, benar ya? Oke, coba aku swap presentasinya ke Figma. Oke, udah terlihat ya. Bagian trigger. Nah, untuk men-setting keyboardnya itu kalau benar, kalau benar ya pertanyaannya di bagian keyboard untuk trigger. Nah, itu teman-teman bisa pilih di sini, itu tinggal pencet key-nya aja. Lalu kemudian tekan di keyboard yang teman-teman ingin jadikan trigger. Misal huruf K triggernya. Maka nanti otomatis dia saat memencet huruf K, baru dia akan melakukan aksinya. Seperti itu. Mungkin menjawab. Kalau ada yang lain yang mau ditanyakan, silakan. Oh iya, teman-teman, karena minggu depan itu materinya adalah usability testing. Jadi, aku harap teman-teman benar-benar sudah menyelesaikan semua desain, kemudian prototype di minggu depan. Karena di minggu depan itu kita akan melakukan testing terhadap UI UX teman-teman, apakah itu sudah sesuai dengan usability-nya atau belum. Jadi selama seminggu ke depan bisa diselesaikan semua desain, bisa diselesaikan semua prototipenya, interaksinya, lalu juga mungkin teman-teman juga bisa explore lagi, siapa tahu buat bekal nanti untuk persiapan di final project-nya. Mohon maaf, yang saya maksud setting keyboard yang biasanya digunakan pada bagian login. Oh, ini untuk input teks ya kayaknya. Iya, benarkah? Nah, untuk input teks kalau di UI UX itu sebenarnya belum ada, teman-teman. Jadi untuk input teks yang interaktif itu belum belum bisa. Biasanya itu mereka akan memakai frame kayak misal ini ya, misal login. Mereka bakal buat satu frame lagi.
satu frame lagi yang mirip, lalu di dalamnya itu ada tulisan dari misal tulisan email aslinya atau password contohnya. Soalnya kan gini, di UI UX itu fokus utamanya adalah simulasi dari user flow, kemudian simulasi dari desainnya. Jadi untuk interaktifnya itu di Figma sendiri aku belum menemukan ya. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang menemukan cara untuk input teks itu bisa lah sharing di sini. Tapi kalau dari aku sendiri itu selama ini ya menggunakan perpindahan frame. Jadi misal kita mau mensimulasikan kayak email ini udah diisi, biasanya itu aku tambahkan interaksi ketika email ini dipencet, kolom email ini dipencet, dia akan pindah ke frame 2 yang sudah terisi email contoh. Misal eh, spotify@gmail.com gitu. Jadi lebih ke perpindahan frame aja sih. Gitu. Semoga menjawab. Jadi untuk input teks di Figma aku belum menemukan. Oke, sama-sama. Mungkin yang lain mau tanya. Oke, mungkin pertanyaan aku tunggu sampai 10.15 ya teman-teman. Nanti setelah 10.15 aku share absen, terus kita bisa tutup untuk materi hari ini. Biar gak lama-lama juga, biar bisa segera lanjut tidur lagi ya.
Oke, link absensi udah aku share ya teman-teman. Ada di kolom chat Google Meet. Bisa absen dulu sebelum nanti aku tutup meet-nya, udah nggak bisa akses link-nya. Mungkin aku tunggu sampai 10.19 baru nanti aku akhiri. Sambil menunggu barangkali ada teman-teman yang masih ingin bertanya. Oh ya, mungkin sebelum kita tutup juga ya, kita dokumentasi dulu. Jadi teman-teman boleh on cam. Kita dokumentasi sebelum kita tutup. Ayo teman-teman bisa on cam. Oke, ini udah ada Kak Gama. Terus ayo Niken, ayo Yolanda, Alen, Farel, Larasati, Reza, Amelia, Agnia, Algozi, Rosma, Angga. Kayaknya di absensi cuma ada pilihan tahun 2023 sama 2025. Itu kayaknya tipe ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang angkatan 2024 ngisi di 2025 aja. Nanti baru diedit sama dari kita. Nanti kita edit lah. Oke, bisa on cam teman-teman. Mulai SS ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, mungkin sampai di sini aja teman-teman. Yang belum mengakses link bisa segera mengakses. Aku rasa cukup untuk materi hari ini. Oh ya, aku ingatkan kembali untuk teman-teman bisa segera, nggak segera sih, masih ada, oh ya, bentar. Masih ada waktu 1 minggu lagi untuk teman-teman melakukan finalisasi desain, kemudian melakukan prototyping, dan juga menyelesaikan user flow. Di minggu depan, dengan Kak Angga, kita bakal melakukan usability testing terhadap desain UI UX teman-teman. Jadi bisa diselesaikan dalam jangka waktu seminggu lah, seminggu aman. Oke, mungkin aku cukupkan. Ini meet-nya nggak langsung aku tutup, jadi teman-teman yang belum mengakses link-nya bisa tetap mengakses ya. Oke, aku cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya. Ditunggu partisipasinya minggu depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.